Shalom, selamat bertemu ibu-ibu sekalian dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Kita kembali dalam ibadah seksi pelayanan perempuan pada hari ini. Kita berkumpul bersama-sama di sini untuk kembali memuji memuliakan kebesaran nama Tuhan, dan kita mengingat pengorbanan Tuhan dan kehidupan kita. Untuk mempersiapkan hati dan pikiran kita pada hari ini, kita akan bersama-sama mengangkat sebuah pujian. Kita akan mengangkat pujian ini sebelum kita akan menerima berkat khotbah dan salam. Sebelum menerima khotbah dan salam, kita akan mendengarkan pengantar. Kami datang bersama-sama dalam nama Kristus untuk menaikkan pujian dan syukur kami, untuk mendengar dan menerima firman Tuhan yang kudus, untuk berdoa bagi dunia, dan untuk memohon pengampunan atas dosa-dosa kami. Dengan pertolongan Roh Kudus, Tuhan mengarahkan pikiran kita dan mengajar kita untuk berdoa. Kami mengangkat hati untuk menyembah-Mu dalam roh dan kebenaran melalui Yesus Kristus Tuhan kita. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan kita Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Amin. Ibu-ibu sekalian, kembali kita mengangkat pujian kita dengan pujian yang berjudul Ku Masuk Ruang Maha Kudus. Kita akan memasuki ruang Tuhan, bait suci Tuhan. Kita akan merasakan kekudusan daripada Tuhan. Kita mengadu daripada Tuhan, karena hanya Tuhanlah yang mengerti perasaan kita.
kita akan membaca Alkitab, sekaligus nanti ini sebagai perenungan kita pada hari ini. Bacaan Alkitab kita diambil dari kitab Amsal pasal 14 ayat yang pertama. Amsal pasal 14 ayat yang pertama. Baik, kita akan bersama-sama membacakannya nanti. Saya akan membacakan perikopnya terlebih dahulu. Perikopnya adalah kumpulan Amsal-Amsal Salomo. Mari kita bersama-sama membacanya. Amsal pasal 14 ayat yang pertama. Perempuan yang bijak mendirikan rumahnya, tetapi yang bodoh meruntuhkannya dengan tangannya sendiri. Perempuan yang bijak dan saleh menjadikan rumahnya tempat berteduh, penuh damai dan sukacita. Sedangkan perempuan yang bebal mengabaikan rumah dan keluarganya. Marilah kita belajar bersama-sama sebagai perempuan yang takut akan Tuhan dan tetap mencintai keluarga kita. Berbahagialah orang yang mempunyai Allah Yakub sebagai penolong, yang harapannya pada Tuhan. Allahnya adalah Dia yang menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, yang tetap setia untuk selama-lamanya. Diambil dari Mazmur 146 ayat 5 sampai ayat yang ke-6. Kita bersama-sama menyebut amin. Baik, kita memasuki kepada firman Tuhan. Namun sebelumnya mari kita bersatu dalam doa. Sebelum kita mendengarkan sabda firman Tuhan, kita bersama-sama berdoa. Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan sorga, tak henti-hentinya kami mengucap syukur Tuhan. Engkau masih memberikan kami kesempatan sampai pada hari ini Bapa, untuk merasakan kasih Tuhan yang luar biasa dalam kehidupan kami. Berkat mengalir Tuhan, tercurah dalam kehidupan kami. Kami diberikan kesehatan dan kekuatan. Pada saat ini Bapa, kami sekalian akan mendengarkan kebenaran dari firman Tuhan. Tolong Bapa, sehingga dengan telinga kami Bapa, tolong Tuhan, bukakan mata kami, sadarkan kami Tuhan, untuk apa yang akan disampaikan nanti. Kiranya dapat kami meteraikan loh hati kami yang paling dalam. Kami berharap Tuhan, dengan firman yang akan kami dengarkan pada saat ini, dapat kami terapkan dalam kehidupan kami. Agar kami Tuhan, hidup sesuai dan seturut dengan kehendak Tuhan. Mohon Tuhan berkati anak-Mu yang akan menyampaikan kebenaran dari firman Tuhan. Kiranya apa yang disampaikan dapat menjadi suluh dan pelita bagi orang-orang yang mendengarkannya Tuhan. Menyerahkan seluruh kehidupan kami pada saat ini Bapak yang akan mendengarkan. Kiranya kami dapat bersama-sama mendengarkannya dengan baik dan benar. Terima kasih Tuhan. Hanya kepadamu kami berdoa dan ucap syukur. Amin. Baik, tadi sudah kita bacakan bersama-sama pembacaan Alkitab dalam pembacaan Alkitab, sekaligus itu sebagai perenungan kita pada sore hari ini yang diambil daripada Amsal pasal 14 ayat yang pertama. Yang akan saya bacakan kembali yaitu perempuan yang bijak mendirikan rumahnya, tetapi yang bodoh meruntuhkannya dengan tangannya sendiri. Shalom. Perempuan yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, ibu-ibu sekalian yang hadir pada saat ini. Kita tadi telah membaca kebenaran dari firman Tuhan yang diambil dari kitab Amsal. Dan dalam ayat tadi berbicara mengenai perempuan yang bijak dan perempuan yang bodoh. Memang untuk zaman sekarang, jika kita ucapkan kata bodoh, itu mungkin kata yang terlalu kasar untuk didengarkan. Karena bodoh itu persepsinya banyak sekali dan dianggap terlalu kasar untuk dikeluarkan dari mulut kita jika menyebut manusia atau orang lain itu bodoh. Namun kita mau melihat dari nas ini bahwa
apa yang dibicarakan Amsal dalam nas ini berbicara mengenai tugas dan kewajiban seorang perempuan, yaitu apa tadi? Seperti yang sudah kita bacakan, menjadi bijak, mendirikan rumah. Tapi yang bodoh meruntuhkan rumahnya sendiri dengan tangannya, seperti itu. Itulah tugas kita, mendirikan rumah. Tahukah ibu-ibu sekalian bahwa di sini hanya sebuah peribahasa atau perumpamaan semata. Mendirikan rumah maksudnya di sini bukan kita membangun rumah lalu kita memikirkan dari pondasi, bahan-bahan dan lain sebagainya, bukan. Ini hanya peribahasa untuk kita perempuan, yang dimana mendirikan rumah itu maksudnya di sini adalah kita mencoba membangun kehidupan di dalam keluarga kita. Maksudnya di sini adalah kehidupan bagaimana seperti kedamaian, kerukunan, sukacita dalam keluarga. Sebagai perempuan bukan hal yang mudah sebenarnya. Seperti yang kita tahu pada zaman dahulu, zamannya Tuhan Yesus, orang-orang Yahudi itu menganut budaya patriarki, di mana perempuan tidak bisa menjadi pemimpin, hanya laki-laki yang menjadi pemimpin. Bahkan murid-murid Yesus pun 12 orang semuanya laki-laki, perempuan tidak disebutkan. Padahal sebenarnya ada. Namun karena menghargai yang namanya patriarki tadi, sehingga perempuan tidak disebutkan. Namun sebenarnya perempuan itu memegang peranan penting dalam keluarga. Banyak perempuan-perempuan tangguh, banyak perempuan yang mampu membimbing dan membina keluarganya. Banyak single parent di luar sana yang mampu menghidupi keluarganya. Bahkan mungkin karena ditinggal suaminya, single parent, baik itu berpisah secara hidup atau berpisah secara mati, dia mampu menghidupi anak-anaknya, seperti itu. Kitab Amsal ini merujuk kepada kepribadian kita juga. Bagaimana cara kita menjadi bijak ketika kita memikirkan cara untuk membangun sebuah kedamaian, sukacita di dalam keluarga kita, seperti yang saya katakan tadi. Bukan hal yang mudah, karena sekalipun itu keluarga kita, tetap saja orang-orang itu adalah orang-orang yang memiliki sikap yang berbeda dengan kita. Sekalipun itu anak kita, saudara kita, mau itu saudara kandung ataupun sepupu, tetap saja yang namanya manusia memiliki sifat yang berbeda. Begitulah tantangannya, sangat susah seperti itu. Lalu berbicara mengenai orang bijak. Orang bijak itu cenderung dengan, menurut saya, cenderung dengan kata berani. Berani apa? Berani mengambil resiko, maksud saya. Orang bijak berani mengambil resiko. Mengapa saya katakan seperti itu? Itu pendapat saya. Saya katakan seperti itu, orang bijak berani mengambil resiko seperti itu. Karena ketika ia ingin membangun sesuatu, maka ia akan memikirkan, jika saya melakukan ini, maka konsekuensinya adalah ini. Jika saya ingin menyatukan keluarga saya, maka konsekuensinya adalah apa yang saya lakukan akan berdampak juga. Akan ada sebab dan akibat. Seperti itu. Namun, sekalipun akan ada konsekuensi yang ditanggung, itu tidak membuat mereka untuk berhenti untuk menciptakan sebuah kedamaian dalam keluarga, kerukunan. Apalagi kerukunan. Itu bukan hal yang mudah diciptakan di dalam keluarga. Apalagi jika kita melihat perempuan pada zaman sekarang, sedikit sekali perempuan yang berani mengeluarkan pendapat, bersuara, atau dalam sebuah musyawarah berani untuk mengeluarkan apa yang menjadi keinginan mereka ketika mereka melakukan musyawarah. Menurut saya perempuan di zaman sekarang masih terpaut dengan budaya
budaya dahulu, yaitu budaya patriarki, menganggap bahwa saya perempuan, saya di belakang laki-laki. Tugas saya misalnya hanya seorang ibu rumah tangga, dan saya hanya mengurus, saya memasak, saya mengurus anak dan lain sebagainya. Saya tidak perlu memikirkan bagaimana saya menghadapi suami saya, bagaimana saya memperjuangkan harkat dan martabat saya dan lain sebagainya. Itu tidak dipikirkan. Yang dipikirkan hanya sebagai perempuan saya melaksanakan memasak, mencuci pakaian dan lain sebagainya. Itu pekerjaan ibu rumah tangga. Padahal sebenarnya ibu rumah tangga itu juga bisa menjadi kepala keluarga, seperti itu. Sebagai seorang perempuan yang bijak, kita patut untuk menghidupkan atau membangun pondasi tadi, karena ini dikatakan rumah dalam peribahasanya. Kita wajib menyampurkan dalam pondasi itu buah-buah roh, sukacita, kelemah lembutan, dan lain sebagainya. Kita wajib untuk mencampurkan bahan-bahan itu sebagai pondasi kita mendirikan rumah kita agar tetap kokoh. Seperti saya katakan tadi, ini benar-benar susah, ini benar-benar sulit, kecuali kita memiliki tekad yang begitu besar. Saya ada menonton sebuah film yang menginspirasi sekali. Mungkin saya bisa menyebutkan judulnya nanti, namun tokoh yang paling saya segani adalah Minerva Mirabel namanya, dimana tekadnya untuk menegakkan sebuah keadilan begitu luar biasa, dimana pada saat itu mereka dipimpin oleh seorang presiden yang begitu percaya kepada patriarki, menerapkan prinsip patriarki. Bayangkan, dia hanya seorang masyarakat biasa, namun ia berani. Jika saya ceritakan mungkin akan terlalu panjang, namun inti dari film itu yang bisa saya ambil adalah tekad Minerva Mirabel ini yang begitu besar, sehingga ia berani melakukan negosiasi dengan presiden. Padahal sebenarnya di tempat mereka, perempuan itu tidak dianjurkan untuk bersekolah, apalagi kuliah, seperti kita pada zaman sekarang. Tidak diperkenankan untuk kuliah atau mengambil sekolah apapun, kecuali menjadi biarawati dan lain sebagainya, yang berhubungan dengan perempuan yang hanya melayani saja, seperti itu. Namun ia melakukan negosiasi dengan presidennya sendiri, bahwa jika saya menang ini dari Anda, maka Anda harus menuruti perintah saya. Saya ingin bersekolah di jurusan ini, saya ingin berkuliah di jurusan ini. Lalu dituruti oleh presiden itu. Dituruti, dan dia adalah perempuan satu-satunya yang masuk di fakultas tersebut. Begitu luar biasa ketika ia memperjuangkan hak dan keadilan bagi setiap manusia, di mana ia melihat banyak manusia yang ditindas, tidak diperadilkan, banyak manusia yang dibunuh, banyak manusia yang seperti tidak memiliki harga diri oleh presiden tersebut. Apalagi perempuan. Perempuan tidak memiliki hak untuk bersuara sama sekali, namun berbeda dengan tokoh yang satu ini. Saya menganjurkan bahwa kita sebagai perempuan wajib menjadi orang yang tangguh dan memiliki tekad yang besar. Kita harus membangun komitmen dalam diri kita sebagai perempuan. Bukan saya ingin memprovokasi supaya kita menjadi perempuan yang melawan terhadap laki-laki atau suami kita dan lain sebagainya, atau ayah kita, misalnya posisi kita masih sebagai anak. Bukan saya memprovokasikan supaya kita seperti itu, melainkan ketika ada sesuatu yang salah dan itu sebenarnya baik untuk diterapkan dalam masyarakat, alangkah baiknya jika kita memang menancapkannya menjadi sebuah tekad, komitmen agar itu terwujud. Namun apa sebaliknya dengan perempuan yang bodoh? Di
dikatakan bahwa perempuan yang bodoh akan meruntuhkan rumah tersebut dengan tangannya sendiri. Ketika kita menyusun sebuah rumah, misalnya ini hanya sebuah mungkin seperti puzzle dengan gambar rumah, kita menyusunnya mungkin sulit sekali. Kita harus mencari keping-keping yang sama-sama ada kaitannya. Itu menurut saya butuh waktu yang lama untuk mempertemukan antara puzzle satu dan kepingan puzzle satu dan yang lain. Butuh berapa menit. Namun meruntuhkannya atau merusaknya, kita tinggal membalikkan wadah tempat penyusunan puzzle itu, maka langsung hancur, kembali ke bentuk semula, yaitu berpisah antara kepingan satu dan yang lain yang bersangkutan. Seperti itu pula kita dalam keluarga. Jika perempuan itu bukan perempuan yang bijak, maka ia tidak akan peduli terhadap keluarganya. Ia hanya melakukan pekerjaan atau kegiatan perempuan pada umumnya, yaitu saya bersekolah, saya berkuliah untuk konteks sekarang ya. Saya pulang memasak, mencuci piring, lalu kewajiban saya belajar jika saya adalah seorang mahasiswa, lalu saya melayani suami, mengurus anak-anak jika itu adalah saya seorang istri, seperti itu. Tanpa memikirkan bagaimana saya mendekatkan keluarga saya kepada Tuhan, bagaimana kejujuran itu ada dalam keluarga saya, bagaimana saya bisa terpaut dengan adik saya, anak saya, kakak saya, ayah saya, suami saya. Kita tidak memikirkan itu. Itu adalah perempuan yang bodoh. Saya akan menyebutnya ini perempuan yang bodoh, sebenarnya kebalikan dari tidak bijaksana, bahasa halusnya. Tidak bijaksana atau tidak memiliki pemikiran untuk memperbaiki sebuah keluarganya. Ia membiarkan keluarganya terbengkalai. Ketika ada permasalahan keluarga, ya mungkin dia hanya berpikir, oh ini masalah sementara saja. Lagian saya juga tidak bisa memperbaikinya. Saya siapa? Saya hanya perempuan biasa. Saya hanya perempuan yang di belakang suami saya. Saya adalah perempuan, anak perempuan, ayah saya yang menghidupi saya, menafkahi saya dalam keluarga. Jadi saya tidak berhak untuk ikut campur atau memberi pendapat supaya masalah itu terpecahkan seperti itu. Tidak dipikirkan, itu perempuan tidak bijaksana atau tidak memiliki pemikiran. Ia tidak berpikir bagaimana untuk menghidupkan suasana dalam keluarga. Karena damai itu ketika diterapkan dalam keluarga, maka permasalahan pun akan jarang muncul. Ketika perempuan bijak tadi yang saya katakan, dia mampu mengelola agar damai itu tercipta, maka ia memiliki planning dalam dirinya sendiri bagaimana ketika saya bermasalah, saya menceritakan kepada keluarga saya apa yang menjadi keluhan saya ceritakan kepada keluarga saya, yang menjadi keluhan saudara saya, yang menjadi keluhan suami saya seharusnya saya tahu, yang menjadi keluhan ayah saya, ibu saya, suami saya, maka saya harus dapat membantu mereka juga, meskipun jika saya tidak bisa membantu sepenuhnya, maka saya harus membantu dia dengan saran saya atau bagaimanapun. Seperti itu. Namun untuk konteks sekarang mungkin sedikit sekali perempuan yang sadar akan hal itu. Banyak perempuan yang hanya menjalankan tugasnya sebagai perempuan semata, perempuan tidak merangkap kepada menjadi kepala keluarga, tidak memikirkan bagaimana untuk pendidikan selanjutnya, tidak hanya memikirkan memasak, mencuci dan lain sebagainya, hanya itu saja. Bukan saya menyalahkan, hanya saja ada baiknya untuk kita bersama-sama dengan keluarga kita membangun sebuah kedamaian. Ini pun akan menjadi dampak yang baik sebenarnya jika kita mampu menjadi perempuan yang bijak. Dampak yang baik maksud saya adalah mengurangi pandangan masyarakat terhadap perempuan, yang dimana masyarakat itu masih berpikir, masyarakat maksud saya adalah kaum laki-laki atau perempuan-perempuan yang sudah tangguh, sudah mampu memperjuangkan kehidupannya sendiri. Dia melihat perempuan yang tidak ada
kemajuannya yang hanya angguk-angguk duduk di rumah, pada saat waktunya makan, pada saat waktu tidur, pada saat waktu memasak. Tidak memikirkan untuk bagaimana cara menghidupi kedamaian tadi, kejujuran, rasa persatuan dalam keluarga. Tidak. Begitulah kenapa wanita itu banyak diremehkan. Karena menurut saya juga, kenapa banyak perempuan diremehkan sekarang? Karena banyak sekali perempuan yang menikmati keadaan dia sebagai perempuan yang di belakang laki-laki. Di belakang laki-laki maksudnya, saya adalah perempuan, saya memperjuangkan hak saya untuk bersekolah misalnya, dan jika saya sudah menikah, yang mencari nafkah, yang berhak untuk menegur keluarga saya adalah suami saya saja. Saya sebagai istri hanya menambahkan sedikit seperti itu. Saya tidak berhak atas apapun. Seharusnya tidak begitu. Perempuan terlihat manja, perempuan terlihat lemah, perempuan terlihat seperti burung dalam sangkar. Burung dalam sangkar maksud saya adalah ketidakbebasan itu ada setiap waktu. Ketidakbebasan ini bukan diciptakan oleh orang lain, namun oleh dirinya sendiri, di mana ia tidak berani keluar dari zona nyamannya seperti itu. Takut untuk keluar dari zona nyaman karena saya takut untuk mengeluarkan pendapat saya terhadap suami saya, padahal saya merasa suami saya begini begitu, tapi saya tidak berani mengeluarkan pendapat saya karena saya takut suami saya meninggalkan saya, lalu saya harus hidup bagaimana, saya memperjuangkan diri saya seperti itu. Ibu-ibu sekalian dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, alangkah baiknya ketika kita merubah pandangan kita mengenai hal ini. Kita sebagai manusia diciptakan segambar dan serupa dengan Allah. Memang Hawa diciptakan kedua setelah Adam, namun sebenarnya mereka pun sama derajatnya. Bahkan kita sebagai semua manusia pun dipandang Allah, bagaimanapun status sosial kita, ketika di hadapan Allah kita adalah sama seperti itu. Jadi ibu-ibu sekalian dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, mari kita merubah pandangan kita menjadi lebih baik, menjadi lebih berkomitmen lagi dalam kehidupan kita, menjadi perempuan tangguh, tidak manja lagi, tidak hanya bergantung kepada suami kita atau siapapun. Maksudnya tidak bergantung pada siapapun ini pun kita tidak sombong, kita tidak usah minta bantuan kepada orang lain, bukan begitu. Namun jangan sepenuhnya menggantungkan diri kepada setiap orang, karena itu akan menjadi kebiasaan kita. Mari kita belajar menjadi wanita yang bijak. Ketika sesuatu terjadi, mari bersama-sama mengeluarkan pendapat, memikirkan bagaimana untuk kedepannya menjadi suatu hal yang baik. Masalah itu terpecahkan dan kita membantu seseorang. Sekalipun kita hanya menjadi ibu rumah tangga, kita tidak memiliki pekerjaan, hanya suami kita saja yang bekerja, kita wajib untuk membangun keluarga kita dalam rumah kita agar tercipta sesuatu yang terasa hidup. Karena ada keluarga yang berkecukupan, kehidupannya mewah, namun tidak memiliki kebahagiaan. Mengapa? Karena mereka mengurus diri mereka sendiri. Mereka tidak peduli satu dengan yang lain. Dan permasalahannya dihadapi sendiri-sendiri, dihadapi bergumul dengan pribadinya sendiri, tanpa berdiskusi dengan keluarganya seperti itu. Mari kita sama-sama belajar, kiranya firman Tuhan pada hari ini dapat berguna bagi kita ibu-ibu sekalian, perempuan-perempuan dikasihi oleh Tuhan, lalu kita dapat melandaskannya dalam kehidupan kita hari lepas hari. Sebelum kita berdoa mengucap syukur atas firman Tuhan yang didengarkan sekaligus doa syafaat, mari kita bersama-sama mengangkat pujian dengan pujian yang berjudul Terima Kasih Tuhan. Dalam
kasih Tuhan, terima kasih Bapa untuk sabda firman Tuhan yang diperdagangkan bagi kami. Ajarkan kami Tuhan menjadi wanita yang tangguh, wanita yang tidak manja Tuhan, wanita yang tidak sepenuhnya menggantungkan kehidupan kami kepada orang-orang di sekitar kami. Biarlah kami Tuhan bisa berkarya bagi orang-orang di sekitar kami, bisa menjadi garam dan terang dunia, bisa menjadi berkat Tuhan bagi orang-orang juga di sekitar kami. Kami dapat membantu orang-orang Tuhan sekalipun kami hanya sebagai ibu rumah tangga. Bapak, kami berdoa untuk perempuan di seluruh dunia dan keluarganya Bapak. Kiranya damai sukacita selalu hadir dalam keluarga mereka Bapak. Biarkan Tuhan mereka memiliki hak untuk bersuara. Mereka memiliki hak Tuhan untuk mengemukakan pendapat mereka. Biarlah mereka Tuhan dihargai oleh orang-orang, tidak dianggap rendah, tidak dianggap hanya sebagai ibu rumah tangga semata, melainkan juga kepala keluarga Tuhan, yang mampu mengatur segala sesuatunya, yang memiliki peranan penting Tuhan bagi orang-orang di sekitar mereka, bagi keluarga mereka, bagi perkumpulan mereka Tuhan. Biarlah mereka Tuhan menjadi berkat bagi orang-orang di sekeliling mereka. Biarpun itu sesuatu yang kecil dilakukan Tuhan, itu tetap menjadi berkat bagi orang lain ketika mereka mampu melakukannya dengan benar, dengan tulus ikhlas. Wanita yang cantik Tuhan adalah wanita yang berkenan di hadapan Tuhan. Wajahnya memancarkan kelembutan hati. Setiap apa yang ia sampaikan Tuhan, sejuk seperti embun pagi, dan kuat, tidak luntur sampai kapanpun. Teguran mereka akan membekas dalam hati seseorang Tuhan ketika mereka benar-benar memberikan saran dan pendapat. Kami percaya Tuhan, semakin banyak perempuan yang sadar akan hak yang harusnya dimiliki oleh perempuan, maka dunia ini akan terasa aman, akan terasa adil. Tidak ada perempuan lagi yang merasa tertindas Tuhan. Jauhkan dari perempuan yang dianiaya, jauhkan dari ketidakadilan dalam keluarga Bapa. Berikan kesejukan hati Bapa. Kiranya Tuhan, segala sesuatu Engkau yang atur, Engkau yang handle Tuhan. Karena kami manusia hanya manusia biasa. Kami manusia yang fana Bapa. Kami tidak mampu mengatur seluruh yang kami inginkan. Hanya Tuhan yang mampu mengatur kehidupan kami. Kami tidak berhak untuk ikut campur dalam urusan Tuhan. Kami hanya melaksanakannya. Kami percaya Bapa, hanya Engkau Allah yang luar biasa. Engkau Allah yang begitu baik, murah hati Tuhan, maha kuasa. Bapa, kami menyerahkan bangsa dan negara kami. Kami mencintai bangsa dan negara kami Tuhan, Indonesia ini. Jauhkan dari perpecahan Tuhan, perselisihan. Kiranya bangsa dan negara kami menjadi bangsa yang maju, bangsa yang jauh daripada pengucilan antara satu dengan yang lain. Kiranya bangsa dan negara kami Tuhan tetap terjaga. Kami percaya Bapa, hanya dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah anak-anak bangsa Tuhan menjadi anak-anak bangsa yang mampu membanggakan bangsa dan negara kami. Berkati setiap masa depan, cita-cita dan harapan bangsa dan negara kami. Kami juga berdoa Tuhan bagi seluruh umat Tuhan dimanapun berada. Kiranya kami semua Tuhan dapat menjadi garam dan terang bagi orang-orang di sekitar kami. Kiranya Bapa, kehidupan kami bukan hanya sebagai mana kami harus hidup, menjalani kehidupan kami, aktivitas kami seperti biasa, melainkan kami juga memiliki komitmen Tuhan untuk membantu orang-orang di sekitar kami tanpa kami minta imbalan dari orang lain. Biarlah kami bekerja menjadi pelayan Tuhan yang setia dalam kehidupan kami sampai pada akhir hayat kami. Seperti yang telah kami nyanyikan tadi Tuhan, sampai akhir kami menutup mata, kami akan tetap setia melayani Tuhan. Kami anak-anak Tuhan, kami mengasihi Tuhan siapapun di sekitar kami. Baik yang berbeda kepercayaan dan keyakinan dari kami akan tetap mengasihi dan menolong mereka Bapa. Tolong Tuhan bimbing kami, biarkan hati kami tetap menjadi hati yang penuh tulus ikhlas dalam menolong kami. Bapa, ada banyak yang ingin kami sampaikan, namun mulut dan bibir kami keluh untuk menyampaikannya satu persatu Bapa.
Namun Engkau adalah Allah yang menciptakan kami. Engkau mengetahui Tuhan isi hati kami sampai ke dalamnya. Kami akan mengalaskan doa kami ini dengan doa yang Engkau ajarkan kepada murid-Mu pada zaman dahulu, yaitu doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau lah yang punya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Baik, ibu-ibu sekalian, kita telah melakukan berdoa bersama-sama. Tiba saatnya kita akan mengumpulkan persembahan kita, namun dengarkanlah pengantar persembahan terlebih dahulu, sekaligus menjadi doa persembahan kita pada hari ini. Mari kita bersama kembali bersatu dalam doa. Bapa kami yang baik, kami akan mengumpulkan sebagian dari berkat yang kami terima hari ini. Kami menyerahkannya dengan hati yang penuh penyerahannya Tuhan. Hati yang tulus ikhlas Bapa menyerahkannya kepadamu. Harapan kami Bapa, kiranya persembahan ini dapat berbau harum di hadapan Tuhan dan tetap berkati kehidupan kami Bapa. Bimbinglah kami Tuhan untuk kelola apa yang masih tersisa dalam kehidupan kami. Kiranya kami dapat mempergunakannya sesuai dan seturut dengan kehendak Tuhan. Amin. Seraya persembahan, kantong persembahan diedarkan, kita mengangkat bersama-sama pujian persembahan yang berjudul Betapa Hatiku.
kita bersama-sama akan mengakhiri ibadah kita pada hari ini. Kita akan menerima berkat daripada Tuhan. Mari kita bersama-sama menundukkan kepala kita. Lalu di akhirnya nanti kita akan bersama-sama menyanyikan amin, amin 3 kali. Berkat Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati engkau dan menjaga engkau. Kiranya Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau kasih karunia. Kiranya Tuhan menyertai engkau dan memberimu damai. Dalam nama Tuhan Allah, Yesus Kristus dan Roh Kudus. Amin. Ibadah kita pada hari ini selesai. Tuhan Yesus berkati ibu-ibu sekalian dan selamat kembali ke tempat kediaman masing-masing. Tuhan Yesus memberkati.